Halo, selamat datang di Sekolah Nusantara Baru. Channel ini akan membahas isu-isu terkait pendidikan, mulai pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi. Kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan aplikasi yang ada di Android untuk belajar di rumah. Nah, tapi sebelumnya kita klik dulu tombol subscribe ya guys, supaya channel ini terus berlanjut dan dapat terus memberikan manfaat untuk semuanya. Oke. Belajar di rumah harus disiapkan dengan sekreatif mungkin dan juga semenarik mungkin, karena apabila tidak, anak akan mudah bosan dan tidak bisa berkembang dengan baik. Nah, makanya kita perlu alternatif yang baru, cara-cara yang baru untuk mengajar pembelajaran di rumah, untuk meningkatkan kreativitas anak kita, untuk meningkatkan kemampuan akademisnya. Bisa kita gunakan berbagai macam cara, jangan cuma terpaku pada mengerjakan LKS atau cuma mengerjakan tugas yang dari sekolah saja, tapi kita harus menggunakan berbagai macam cara yang ada di sekitar kita untuk menjadikan sebagai sumber belajar yang menarik dan kreatif. Nah, hal ini kita akan menggunakan aplikasi yang ada di HP kita untuk belajar, untuk mengembangkan kreativitas anak kita, dan juga untuk mengatasi kebosanan selama belajar di rumah. Nah, kali ini kita akan menggunakan dan juga belajar melalui musik, dan kita pakai di sini musik hip hop, karena musik hip hop adalah musik yang populer, semua kalangan tahu dan semua kalangan saat ini mendengarkan dan mengkonsumsi, jadi sangat dekat dengan semua kalangan, termasuk anak-anak bahkan hingga orang dewasa. Dan juga musik hip hop adalah musik yang sangat aplikatif, kita bisa temukan di berbagai media, di berbagai macam hal. Musik hip hop sering digunakan. Nah, makanya kita mau belajar menggunakan musik hip hop. Nah, kali ini aplikasi yang digunakan adalah namanya Hip Hop Producer. Nah, aplikasi Hip Hop Producer ini bukan hanya nanti mengajak anak untuk memainkan lagu-lagu hip hop, kan, tapi di sini anak akan belajar memproduksi lagu-lagu yang bernuansa hip hop. Kita bisa membuat lagu sendiri melalui aplikasi ini. Dan jangan khawatir, meskipun kita tidak tahu musik atau tidak mengerti dasar musik sekalipun, dengan aplikasi ini kita bisa membuat lagu-lagu atau musik hip hop. Oke, kita langsung saja masuk. Setelah diinstal dan dibuka, maka kita akan melihat tampilan seperti ini. Ini adalah pad, bentuknya seperti pad. Padnya itu merupakan bank suara atau bank lagu. Di sana terdapat banyak sekali jenis-jenis musik, mulai dari beat, bass atau synth, atau bisa dikatakan sebagai musik yang punya efek tertentu atau melodi. Nah, setelah itu ada ini ya, di sini cuma bukan hanya satu folder, tapi di sini ada 4 folder. Nah, di sini tuliskan ke 1 sampai ke 4. Ada folder bank musik, jadi ada banyak sekali yang kita bisa pilih, kita bisa kolaborasikan sehingga membuat musik yang baru bernuansa hip hop tentunya. Nah, cara memainkannya sangat mudah. Kita tinggal tekan salah satu pad yang ada, dan juga nanti kita bisa tambahkan efek-efek tertentu supaya mempercantik dan nuansanya seperti DJ sungguhan juga ya. Kita coba salah satu dulu. Kita coba salah satu, kita coba pilih beatnya dulu. Nah, untuk membuat ini baiknya kita pilih beatnya dulu. Beatnya itu ada di warna yang biru. Kita pilih salah satu beatnya dulu. Nah, mohon dimaafkan karena mungkin suara yang ada di hasil yang teman-teman dengar mungkin hasilnya kurang maksimal, karena memang ini kelemahan alat perekamnya tidak bisa merekam suara asli. Jadi ini adalah suara outnya, jadi suara out yang direkam, jadi memang kualitasnya kurang begitu bagus. Tapi ada baiknya ketika kita mengajarkan ini atau mengajak anak belajar, sebaiknya pakai headset supaya bassnya itu lebih terasa
terasa dan juga lebih asli, dan juga mungkin ini suaranya agak pelan karena ini diambil malam dan semua orang yang kita coba tidak mengganggu orang, karena tidak pakai headset atau tidak pakai sound yang lain, mengandalkan sound dari handphonenya itu sendiri. Jadi ini mungkin cukup pelan, tapi nanti bisa dicoba sendiri di HP kalian masing-masing ya. Oke. Dan juga informasi ini adalah yang saya gunakan adalah HP jadul, jadi HP yang kemampuannya sebenarnya sangat terbatas dan memorinya juga terbatas. Jadi HP ini ternyata bisa dipakai untuk memakai aplikasi yang cukup keren ini. Jadi teman-teman tidak usah takut untuk memakai HP apapun, minimal mungkin HP-nya sebenarnya tetap masih bisa dipakai. Nah, minimal HP Android ya, kalau HP yang masih yang monoponik atau poliponik ya tentu tidak bisa. Android tipe yang minimal 4G itu sudah cukup lah untuk menggunakan aplikasi ini ya. Jadi kita kembali lagi ke memainkan ya. Nah, coba kita pilih 1 bit. Nah, pilih 1 bitnya. Setelah mundur 1 bit seperti ini, kita bisa pilih bit yang lain untuk mencari suara, kombinasi suara yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Oh, mungkin kurang cocok. Atau mungkin yang ini gitu. Oke, ini bagus. Masuk ini ya. Nah, kita mainan. Nah, kita sudah punya lagu yang baru. Ini kita tahan aja. Nah, sekarang kita coba efeknya. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan teman-teman, ada berbagai macam pilihan efek. Tapi di sini saya akan memakai yang low pass saja ya, untuk meningkat nanti coba yang low pass. Low pass ini nanti akan memberikan efek dinamis, suara yang dinamis. Nah, suara yang dinamis ini terasa seperti DJ sungguhan ya. Jadi ini untuk mempercantik. Nah, kita kembali lagi, tetap masih terus berlanjut. Jadi tinggal tekan aja, cari yang cocok di 4 folder yang ada. Jadi ini kita bisa kreasikan bermacam-macam. Kita saat ini coba pakai 2 aja sebagai contoh, dan ini hasilnya kita bisa record. Kita coba record ya seperti apa. Dan maaf kalau hasil rekamannya mungkin ada delay karena memang pokoknya seperti itu. Tapi nanti kita mainkan tidak delay seperti yang saat direkam ini. Mungkin harus dimaklumi ya, tidak coba rekam. Nah, setelah kita rekam, stop, gak usah lama-lama karena ini akan looping sendiri. Jadi cukup sebentar saja, kita bisa kasih nama. Kita kasih nama lagu kita atau apapun, kita bisa kasihkan play, kita bisa play. Oke, kita matiin dulu lagunya, save. Nah, setelah di save kita bisa buka di menu. Nah, ini smb.pav ya. Ini kita coba klik, kita mainkan. Nah, tadi kita rekam sekarang muncul di sini. Nah, setelah muncul di sini, ini bisa jadi lagu kita, bisa jadi beat kita. Untuk kita taruh di Instagram, taruh di TikTok, atau taruh di video editor atau macam-macam ya. Bisa jadi lagu kita. Jadi kita bisa bikin lagu sendiri dengan ini, dan sangat mudah kan. Oke. Nah, jadi ini sangat mudah sekali. Dengan ini kita bisa bikin lagu kita sendiri. Kita bisa berkreasi dan anak-anak bisa memilih. Dan juga yang paling terpenting, kita bisa membuat lagu meskipun kita tidak tahu chord, tidak tahu melodi, tidak tahu bermacam-macam dasar musik itu kita mungkin belum tahu. Tapi dengan ini kita bisa membuat musik kita sendiri dengan mengkolaborasikan, dengan mengkombinasikan suara-suara yang ada, suara yang ada untuk menjadi suatu beat yang menyenangkan atau beat yang asik ya, yang bisa kita nanti produksi sendiri. Nah, dengan alat sederhana ini yang cukup luar biasa ini, kita bisa mengajarkan pada anak-anak kita tentang kreativitas. Dan juga tidak hanya kreativitas, mungkin ini bisa jadi juga untuk ke entrepreneurship juga. Jadi ketika lagunya sudah dibikin, sudah diproduksi lagu, dan lagunya mungkin kalau bagus bisa di-share atau ke teman atau yang membutuhkan, itu bisa di-share juga untuk bahkan dijual mungkin, karena ini memang formatnya memungkinkan untuk berlatih. Di formatnya bisa diaplikasikan ke berbagai macam. Mungkin ketika ada teman kita yang seorang yang gemar bermain TikTok, kita bikinkan lagunya dan kita bisa jual beatnya supaya
beat sendiri, tidak cuma download beatnya orang lain tapi kita pakai beat sendiri. Nah, jadi ada banyak manfaat dan juga ada banyak kegunaan ternyata ya melalui belajar sederhana, melalui permainan, atau bisa dikatakan seperti permainan. Kalau anak-anak mungkin melihatnya ini seperti permainan, ada warna-warni sambil belajar warna juga buat anak-anak. Jadi dengan hal simpel ini kita bisa menghasilkan banyak manfaat. Nah, jadi teman-teman semua, terutama para orang tua yang hari ini masih bingung untuk ngajar apa ya, nah kita bisa memakai aplikasi ini, atau mungkin kita bisa cari aplikasi yang lain di Play Store. Nah, besok kita akan bahas aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, itu bisa lihat di Play Store, ada banyak sekali aplikasi-aplikasi, kita tinggal telusuri termasuk apa. Nah, ini ada misalkan ini tentang, contoh aja ya, di sini Math. Nah, ternyata di Math sendiri ada banyak. Di sini ada aplikasi yang menyediakan yang berhubungan dengan matematika, itu ada banyak sekali. Nah, jadi sekali lagi kita perlu memperluas wawasan kita dan bagaimana kita berhati. Jadi teman-teman, kembali lagi ke halaman ini. Nah, jangan lewatkan tayangan-tayangan yang selanjutnya, bermacam-macam tutorial, mungkin kita akan diskusi dan juga mungkin akan seminar tentang pendidikan. Dan jangan lewatkan channel ini, terus ada di channel ini untuk kita belajar bersama. Semangat belajar. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya.